Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang jenis permainan tradisional di Minangkabau. Video ini merupakan tugas kelompok dari mata kuliah Budaya Minangkabau. Perkenalkan, anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Sri Harti Wahyuni, NPM 18090074 dari sesi C 2018. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Yulia Usman, MPM 18090068 dari sesi C 2018. Dan perkenalkan, nama saya Nurfaida Umirah dengan MPM 18090073 dari sesi C 2018. Baiklah, saksikan video kami tentang jenis permainan tradisional di Minangkabau. Jenis permainan tradisional yang pertama adalah permainan congkak. Congkak dimainkan oleh dua orang anak memakai papan congkak yang mempunyai ampek balai lubang ketek dan dua lubang gadang di ujung kiri jo ujung kanan. Manfaat dari main congkak diantaranya: yang pertama, melatih saraf motorik anak; yang kedua, baraja baretong; yang ketiga, baraja jujur; yang keempat, baraja mematuhi aturan; yang kelima, perintah waktu. Video ini adalah contoh video permainan congkak anak di Minangkabau. Jenis permainan tradisional yang kedua adalah tapak ro. Permainan tapak ro adalah permainan yang dimainkan dengan cara menggambar pola di lantai atau di tanah yang dimainkan bisa lebih dari dua orang. Cara bermainnya melompat-lompat dari satu pola ke pola lainnya dengan syarat cek kaki cek kotak. Manfaat dari permainan tapak ro adalah: yang pertama, bisa mengasah kemampuan fisik; yang kedua, bisa mengasah kemampuan sosialisasi anak serta kebersamaan anak dalam satu regu; yang ketiga, bisa membuat anak belajar disiplin, taat aturan; yang keempat, melatih anak untuk kecerdasan berhitung; yang kelima, melatih anak jadi kreatif. Jenis permainan ketiga adalah main kajai. Main kajai dimainkan oleh anak lebih dari dua orang anak. Cara permainannya, kajai yang alah dijalin dirantangkan oleh dua orang anak. Anak lainnya melompat melewati kajai sesuai aturan yang alah disepakati. Adapun manfaat dari awak pemain kajai ialah untuk membantu otot tubuh bagian atas sama bawah, menjaga tahan tubuh dan menjaga kesehatan jantung. Ketika pemain kajai akan membuat pertemanan lebih arek. Permainan yang keempat adalah permainan tikwa. Permainan tikwa adalah permainan memakai batu sebanyak 7 buah batu yang dimainkan oleh dua orang anak atau lebih. Permainan tikwa dengan cara melempar batu satu buah batu ke atas sambil mengambil batu lainnya dengan urutan 1, 2, 3. Manfaat permainan tikwa: yang pertama, bisa mengembangkan kecerdasan intelektual pada anak; dan kedua, bisa membentuk kecerdasan emosi anak; dan ketiga, bisa membentuk daya kreativitas pada anak; dan keempat, bisa menambah kemampuan sosialisasi; dan kelima, melatih kemampuan motorik. jenis permainan selanjutnya, yaitu jenis permainan kelima adalah silek. Silek di Minangkabau adalah seni bela diri yang dipunyai oleh masyarakat Minangkabau yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Apabila seseorang ingin belajar silek, maka bisa datang surang atau diantar oleh bapak atau nenek mamaknya kepada seorang guru. Syarat-syarat untuk berguru bervariasi, namun biasanya terdiri dari pisau, kain putih, ladu kutu, garam, gula, jarum jahit, camin, rokok, bare, pitih, dan baju silek. Untuk aliran yang berkembang di ranah Minang, ada beberapa aliran utama di silek Minangkabau, diantaranya silek tuo, silek harimau, silek lintau, silek sitarala, silek pawuh, dan silek sungai.
konsep dari sile diantaranya yang pertama tagak jo langkah atau dalam bahasa Indonesia berdiri dan langkah. Yang kedua garak jo gari atau gerak geri, raso jo pareso, kato bajawe gayuang basambui, tagang bajelo kan dua badan tiang, adai manuri alua, alua manuri patui jo mungkin. Manfaat dari sile diantaranya bisa menambah atau meningkatkan koordinasi tubuh. Yang kedua yaitu mengasah fokus. Yang ketiga melatih pernapasan dan kekuatan tubuh. Yang keempat menambah rasa percaya diri dari anak. Yang kelima menguatkan kaki. Yang keenam mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang elok. Yang ketujuh kegiatan sambil bagurau. Sekian dulu jenis-jenis permainan tradisional versi kami. Kami sudahi dengan pantun penutup. Kabau ketek di tapi banda, tanduk nan alun tumbuh lai. Ambo ketek baru baraja, tolong ditunjuk diajari. Kain songket bakilek-kilek dipakai pai barale. Bukan video kami nan singke, tapi memori bana nan ndak kue. Kalau ada jarum nan patah, usah disimpan di dalam peti. Kalau ada kata nan salah, usah dilapor ke polisi. Makan karipik di tepi sawah, karipik jangan sampai jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.